Bapak Ibu, latar belakang yang menjadi pertimbangan kami Badan Kepegawaian untuk melakukan kegiatan BIMTEK ini dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, selama ini over the edge, feel like I'm floating through the air. Bapak Ibu, mengawali laporan kami, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena anugerah, hanya karena kehendak Tuhan, sehingga kami bisa hadir, bisa diberi kesehatan yang baik, dan bisa kasih waktu yang baik, hari yang baik, untuk kami bisa bersama-sama ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, latar belakang yang menjadi pertimbangan kami Badan Kepegawaian untuk melakukan kegiatan BIMTEK ini dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, selama ini sejak kabupaten ini ada, kami di BKD itu banyak mengalami kesulitan. Banyak sekali kesulitan yang kami hadapi. Mengapa? Karena administrasi kepegawaian itu mulai dari tingkat OPD sampai dengan Badan Kepegawaian ini kita belum benahi dengan baik. Kemudian pelayanan kepegawaian juga ada beberapa OPD belum menata juga dengan baik, sehingga setiap kali pengurusan nasib-nasib ASN ini berkaitan dengan kenaikan pangkat, berkaitan dengan pensiun, pokoknya berkaitan dengan semua pelayanan kepegawaian itu selalu tertumpuknya ke kami, BKD. Dan itu sangat merepotkan kami, sangat merepotkan. Nah, kenaikan pangkat, 1 minggu kami mengantar berkas, lalu berkasnya dibawa. Padahal itu ada prosedurnya. Mulai bulan berapa disiapkan, apa tanggung jawab OPD, apa-apa yang harus dilakukan di OPD yang bersangkutan, sampai berkas itu dianggap memenuhi syarat oleh OPD, disetujui oleh pimpinan OPD, lalu diantar ke kami BKD. Supaya kami tinggal registrasi, ada yang kurang-kurang, kami lengkapi, lalu kami kirim berkasnya ke BKD. Tetapi itu tidak jalan sampai hari ini. Kebanyakan OPD itu stafnya yang langsung bawa berkasnya ke kami. Itu sangat memberatkan. Tapi ada beberapa OPD yang memang sangat baik kerjasama dengan kami, terutama P dan T. Kami menyampaikan terima kasih, kami kasih aplaus untuk luar biasa teman-teman P dan T atas kerjasamanya. Pak Kepala, kami menyampaikan terima kasih. Kami berharap kami tingkatkan ke depan, kita buat yang lebih baik lagi. OPD lain kami berharap kita mulai kerjasama setelah kami mengikuti BIMTEK ini. Kegiatan kami ini sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 22. Di sana dikatakan para ASN harus di-BIMTEK-kan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020, Undang-Undang diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, dan sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018. Di sana dikatakan minimal 20 jam ASN itu harus ditingkatkan kinerjanya. BIMTEK melalui pelatihan-pelatihan itu 20 jam setahun, Bapak Ibu. Jadi kami Badan Kepegawaian berkomitmen, ini baru pertama kali kami lakukan BIMTEK yang dalam skala besar ya. Mungkin ke depan kami berharap ada kerjasama teman-teman UPD dengan kami
badan kepegawaian supaya pelan-pelan kami benahi administrasi kepegawaian di Lanijaya ini. Supaya administrasi kepegawaian di OPD itu baik, proses pelayanan kepegawaian di OPD baik, kita lanjut ke DKD kami tata dengan baik supaya semua pelayanan kepegawaian di Lanijaya ini kita bisa ya minimal menjadi lebih baik. Kami sudah bicara banyak dengan Pak Kapandre. Ke depan kami akan lakukan kontrak kinerja ya Pak Kapandre, dan kami berharap kontrak apa namanya itu penilaian kinerja. Jadi lebih banyak kita akan mendengarkan saat Bimtek sebentar. Mungkin setelah pembukaan ini kita akan membuka kegiatan lalu dilanjutkan dengan ceramah umum oleh Pak Andre. Setelah itu pimpinan OPD boleh meninggalkan setelah selesai. Tapi staf sekretaris dengan kasubag umum, staf yang mampu mengoperasikan komputer, kami berharap boleh mengikuti kegiatan ini sampai selesai, agar supaya memahami bagaimana tata cara pelayanan kepegawaian. Lanijaya ini pelan tapi pasti kita coba benahi, Bapak Ibu. Dan kita akan coba terus menerus akan lakukan Bimtek mulai dari sekarang, dan seterusnya kita akan lakukan Bimtek secara terus menerus, secara berkelanjutan. Kita akan mempersiapkan staf kasubag umum kepegawaian, staf yang berkompeten. Banyak anak-anak kita yang punya kemampuan di Lanijaya ini. Kita akan latih mereka sampai mereka bisa buat sesuatu yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik lagi. Dan saya mau masih di kepegawaian di OPD masing-masing itu kita tata lebih baik. Dari akhir kata, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, pimpinan OPD yang walaupun punya kesibukan, tapi bisa menghadiri kegiatan ini. Saya berharap dengan kegiatan Bimtek ini memberikan pencerahan kepada kami semua, terutama kepada teman-teman yang melayani tugas-tugas kepegawaian di masing-masing OPD. Dan juga saya berharap tujuan akhir dari kegiatan ini kita dudukan persoalan apa tugas-tugas OPD, apa tugas-tugas kami DKD dalam seluruh pelayanan kepegawaian, supaya tugas-tugas OPD itu dilakukan di OPD, tugas-tugas kepegawaian kami lakukan di kepegawaian, supaya ke depan kita bersama-sama melayani ASN kita ke arah yang lebih baik. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Shalom. Kesempatan pagi ini merupakan kesempatan yang berbahagia bagi saya, pertama kali bisa berdiri di hadapan seluruh ASN Kabupaten Lanijaya. Semua itu terjadi karena seiring berjalannya waktu bagi setiap kita. Jadi saya ada di sini, tapi besok bergantian ada yang lain juga ada di sini, seperti itu. Semuanya tergantung waktu dalam rencana Tuhan. Dalam momentum pengarahan dan pembukaan ini perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sebagai seorang ASN mempunyai tanggung jawab. Siapa, membuat apa, melaksanakan apa di kantor. Kemudian disertai juga dengan hak-hak yang kami terima. Oleh karena itu, sejumlah hal yang merupakan itu kekurangan kami semua, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala BKD tadi, maka ini waktunya untuk kita harus membenahi diri, sehingga dalam perjalanan penataan administrasi kepegawaian ke depan Lanijaya lebih baik dari teman-teman yang lain, seperti itu. Itu harapan kami. Sehingga kita punya tim lengkap dari provinsi ada di sini. Kemudian dalam Bimtek sebentar akan menyampaikan sejumlah materi. Siapa kerja apa, terkait dengan kenaikan pangkat, kemudian terkait dengan pensiunan, pengurusan pensiunan. Karena ada banyak kedapatan bahwa di dalam pemerintahan Kabupaten Lanijaya ada yang mungkin sudah meninggal tapi dia belum urus pensiunan. Mungkin karena dia tidak tahu, mungkin dalam hal-hal itu akan dijelaskan semuanya. Sehingga itu akan menjadi perhatian lebih khusus kepada sekretaris dengan kasubag kepegawaian, kasubag umum untuk secara serius untuk mengikuti semua kegiatan itu, sehingga pegawai-pegawai yang masa waktunya sudah pensiun tapi dia tidak tahu kapan pensiun, seperti itu.
Pas sampai masa pensiun baru kaget, besok kok pensiun, seperti itu orang bisa stroke. Seperti itu, sehingga hal-hal itu Kasubag Kepegawaian punya tanggung jawab harus membuat data nominatif pegawai, sehingga setiap pegawai itu dia tahu kira-kira saya pengangkatannya tahun berapa, kemudian saya ada di pangkat berapa, saya akan pensiun kapan, seperti itu, sehingga sebelum waktu pensiun itu mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, seperti itu, dan juga secara administrasi harus mempersiapkan diri. Itu yang harus akan disampaikan, dan dalam sejumlah hal pendataan administrasi kepegawaian di masing-masing OPD, sehingga tertib administrasi di bagian masing-masing OPD, sehingga semua perjalanan itu akan mulus dari OPD naik ke BKD, kemudian dari BKD akan ke kantor regional 9 di Jayapura, seperti itu, sehingga nasib kepegawaian yang terhambat karena tidak naik pangkat, kemudian waktunya harus naik pangkat tapi dia harus molor sampai dengan 4 tahun, tapi 5 tahun, 6 tahun, seperti itu, kasihan. Karena seorang pegawai negeri bisa mendapatkan hak itu dari hasil kenaikan pangkat dengan gaji berkala, dan itu harus diperhatikan baik-baik. Bagian-bagian itu yang akan dibimtekkan sebentar. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk staf teknis akan mengikuti secara dari pagi sampai dengan sore nanti secara baik, sehingga dalam pelaksanaan pun secara pelan-pelan, walaupun kita mungkin agak terlambat mengikuti, tapi harapan kami dengan adanya BIMTEK ini akan memberikan kepada kita motivasi, semangat untuk kita membenahi, supaya waktu-waktu ke depan kita akan lebih baik lagi seperti dari sekarang. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga BIMTEK ini dapat menghasilkan hal-hal yang positif terkait dengan penataan kepegawaian di Kabupaten Lanjaya. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Kantor Regional 9 dengan semua tim yang hadir di sini, memberikan sejumlah hal terkait dengan informasi-informasi kepegawaian kepada seluruh ASN Kabupaten Lanijaya, sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang terkait dengan kepegawaian, terkait dengan pensiunan, terkait dengan kenaikan pangkat dan lain-lain seperti itu. Saya pikir itu kurang lebih yang bisa dapat kami sampaikan atas perhatian kita semua diucapkan. Dengan demikian, kami atas nama pemerintah Kabupaten Lanijaya membuka secara resmi BIMTEK Kepegawaian seluruh ASN Kabupaten Lanijaya pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Dengan memanjatkan puji dan syukur, kami membuka secara resmi. Dari guru SD, SMP, PKPAUD lengkap ada di kantor. Hanya ya SKP itu mungkin ya ada beberapa orang yang mahir untuk memberikan penilaian itu. Yang lain ya, jujur kita belum ini. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan teknis ini, teman-teman dari Kasubag Umum dan juga sekretaris sudah mengikuti dengan baik, mungkin menyampaikan ke beberapa teman-teman untuk dapat memahami dan melakukan dengan baik. Yang kedua, ya saya selaku kepala dinas menyampaikan terima kasih Pak. Yang hadir langsung itu Kepala
regional PKN provinsi luar biasa Pak. Kami sangat terima kasih Pak. Itu biasanya ada delegasikan kita di staf-staf, tapi Bapak langsung ada di sini. Nah, inilah Lali Jaya. Kebetulan Pak Sekda ada. Nah, inilah Lali Jaya. Mungkin Bapak lihat tanahnya merah, tidak ada menghasilkan apa-apa. Tapi mudah-mudahan Pak pergi ke sana jangan ngomong bilang tiap Lali Jaya itu daerahnya tidak bagus. Dan mudah-mudahan bilang indah Pak. Mungkin desanya apa Kak gitu. Nah, itu harapan kami Pak. Dan apa yang disampaikan Pak Kepala, kami sangat berterima kasih. Banyak hal yang kami mau lakukan itu, tapi ya dengan kondisi, keadaan, kekurangan kami di sini memang banyak. Tapi kita tidak pesimis, tapi optimis untuk semuanya akan ya pelan-pelan kita benahi dan sampai pada tingkat yang ini tugas kita sebagai pegang negeri. Kadang-kadang kita ada mengerti, ada mengerti, dan ada kadang-kadang tidak, jujur saja. Jadi kesempatan ini materi yang saya sampaikan, sebentar lagi kita bakal pertanyaan apa saja itu lebih mendalam lagi. Terus yang kedua, setelah ini waktu-waktu berikut nanti ada waktu kesempatan dan juga apakah sudah jalan belum sesuai dengan ini. Itu saya sampaikan, kemudian ini membahas nilai ibadah dari Pak Kepala PKB sampaikan. Nama saya Yusuf Dai, Pelari Mas Dispor.